Selamat pagi, Bu. Ya, morning. Oke, sebelum memulai, mari kita berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silakan siapa yang mau pimpin. Sulastri yang hadir duluan, silakan. Jadi yang tepat waktu ini kurang dari 10 orang. Oke, ayo Sulastri. Sulastri. Atau siapa yang pimpin inilah. Yuk. Selalu kalau ada yang mau, kalau ibu suruh pimpin doa pada diem semua. Mari. Teman-teman, sebelum kita melaksanakan matematika, marilah kita berdoa. Berdoa, dimulai. Ya, posisi titik pada lingkaran kemarin ada berapa kondisi? Tiga. Ya, apa? Dalam Lingkaran pada Ya, dalam lingkaran, pada lingkaran, dan di luar lingkaran ya, sobat. Baik, hari ini kita lanjutkan. Jadi caranya kemarin kita menguji ya, jadi Anda mensubstitusi dan memasukkan ke persamaan lingkaran ya. Substitusi nilai atau mensubstitusi koordinat titik ke persamaan lingkaran. Ya, Nah, persamaan lingkaran ini bisa apa saja, bisa 3, yang bentuk pertama, kedua, atau ketiga. Nanti pada saat dia lebih apa? Dia di dalam lingkaran itu kalau apa? Kalau lebih apa daripada R? Lebih kecil ya. Nah, kalau sama dengan pada ya. Kalau lebih besar di luar. Oke. Sebentar Ibu masukkan teman-temanmu dulu. Nilai R atau jari-jari dengan mensubstitusi atau mengganti nih koordinat titiknya ke persamaan lingkaran. Nah, atau kita menggambarkannya atau Anda menginputnya di GeoGebra. Jadi dengan seperti itu kita memiliki keyakinan dia pada posisi apa gitu ya, berbagai cara. Nah, hari ini kita mau menguji, kalau kemarin titik, sekarang garis. Ini ada di halaman berapa ya? Yang kemarin kita hafalkan itu. Nah, ini ada di halaman 27. Jadi kalau tadi dibandingkannya dengan R, nah ini juga sama yang dibandingkannya dengan R, tapi yang dibandingkan bukan nilai dari substitusi titik koordinatnya gitu, yang Ibu sudah tugaskan kepada Anda, tapi kita membandingkannya dengan jarak atau nilai D ya, rumus D yang kemarin ya, yang eksobionsi itu. Silakan diingat kembali. Nah, ternyata di sini ada 3 kondisi garis. Coba Ibu besarkan sedikit. Ya, jadi kondisinya itu memotong, ya, menyinggung. Kalau menyinggung itu memotong di satu titik, atau tidak menyinggung dan tidak memotong, atau di luar area, di luar garis, di luar persamaan lingkaran. Nah, yang menyinggung itu kalau sama dengan, jadi garisnya jarak D itu sama dengan R. Ini di halaman 27 bisa dilihat. Oke. Kalau lebih kecil berarti memotong. Memotong itu pasti di 2 titik kalau disebut memotong. Tapi kalau menyinggung
itu kondisi khusus memotong di satu titik. Nah, ini akan kita bahas hari ini. Ibu masukkan dulu. Nah, jadi cara mengujinya itu bisa 3 cara. Nanti ketiga-tiganya ini Ibu juga akan keluar ya di soal MITA seperti itu. Jadi soalnya bisa 1 atau hanya 2 atau beberapa, tapi cara mengujinya bisa ditinjau dari 3 cara ini. Nah, ini akan kita pelajari hari ini. Oke, Ibu akan ambil dari soal nomor 7 halaman 36. Ya. Kalau yang nomor 1 dengan nomor 2 kurang menantang. Kita coba untuk nomor 7. Bismillah. Kita ulang ya. Mousepad-nya ngadat. Ya, D. Apa? D nilai mutlak ya AX0, XO, BY0 ya plus C. Oke. Dibagi C. Dibagi akar A kuadrat plus B A kuadrat. kuadrat plus B kuadrat. Nah, untuk kondisi soal nomor C seperti itu, yang mana yang X0, Y0? Yang mana? Ya. X0, Y0 itu diambil dari, kan ini adalah rumus apa? Jarak titik terhadap garis. Oke. Nah, yang dimaksud dengan titik di sini adalah titik yang kita miliki adalah titik pusat. Begitu. Karena ini kan kalau Anda perhatikan ini adalah garis dengan lingkaran. Nah, yang mana titiknya? Nah, kita bisa mengambil titik dari lingkaran. Nah, titik dari lingkaran itu dari persamaan ini hanya mungkin adalah titik pusat. Begitu. Maka X0, Y0 yang diambil adalah titik pusat. Nah, ini persamaan lingkaran ini. Berarti titik pusatnya apa kalau lihat dari sini? Negatif 4X, maka titik pusatnya adalah X-nya berapa? 2, 2 ya? Koma min. Ya, 2, negatif 1. Min 1. Diingat kembali ya, jadi dibagi 2 dikali negatif, seperti itu. Nah, berarti X0 adalah 2, Y0 adalah negatif 1. Nah, sekarang yang mana A besar, yang mana C besar? Nah, berarti kalau titik sudah, maka garis, karena ini adalah rumus jarak titik terhadap garis. Nah, persamaan garis yang kita miliki adalah ini, Y sama dengan negatif X kurang 5. Nah, bentuk ini belum mirip dengan bentuk umum yang rumus ini AX0 plus BY0 plus C ini. Maka kalian perlu merubahnya, memanipulasi lah istilahnya itu. Ya, perlu memanipulasi atau merubah disesuaikan dengan bentuk umum. Ya, jadi caranya ini gara-gara main masuk langsung hang lagi nih. Ya Allah. Ayo. Nah, bentar. Oke ya, jadi disesuaikan. Ini belum sesuai dengan bentuk umum. Nih, gara-gara kamu masuk jadi ibu punya pena. Mouse pendek hang.
La, la, la. Ih, kenapa ya? Kita stop dulu rekamannya. Kalau sudah bisa kan? Nah, kalau sudah baru disesuaikan ya dengan bentuk umumnya. Kita pakai merah coba. Kita pakai merah. Gitu, ini berarti 0. Ini berarti AX. Aduh, gak enak sekali nih pakai mouse. Ya, seperti ini. Nanti dari sini baru Anda perhatikan. Anda perhatikan nanti si A-nya berapa? A-nya. Negatif X, AX. Berarti A-nya berapa? Dua. A-nya berapa? 4. 4. Ini AX bukan 4. Ini AX nih. Ini AX. Berarti kalau kita perhatikan di sini, mana ini? Ini ya, ini nih. Berarti A-nya berapa? 9. Koefisien. Coba ya, misalnya 2X. Kemudian ada persamaan AX. Berarti A-nya berapa? 2. Nah, kalau misalnya negatif X, berarti A-nya berapa? 1. Ya? Negatif 1. Iya, negatif 1. Negatif 1. Kemudian B-nya? B-nya? 1. Negatif 1. Negatif 1 juga. Kemudian C-nya? Negatif 5. Negatif 5. Minta maaf ya tulisannya pletot karena Ibu pakai mouse. Atau mouse pen ini kok hang. Jadi gara-gara Mei masuk langsung hang. Dah, apa-apa. X0 sudah dapat. Jadi X0 adalah titik. Nah, titik yang memungkinkan adalah titik pusat. Jadi tidak harus selalu titik pusat ya. Tetapi titik yang memungkinkan. Yang jelas rumus ini adalah rumus jarak terhadap garis. Nah, titik yang memungkinkan adalah titik pusat. Oke. Kemudian garis. Nah, garis itu kita sesuaikan dengan bentuk umum. Sehingga kalian memperoleh. Kalau sudah hafal, nggak usah dipindah-pindah, udah bisa paham. Tapi kalau misalnya belum hafal, kalian boleh merubah menyerupai bentuk umumnya sehingga jelas sehingga jelas mana A, mana B, mana C. Nah, kalau sudah ketemu mana A, mana B, mana C, baru di input. Aduh, kucing ibu masuk. Nah, baru dimasukkan ke sini. Ayo kita sama-sama ya. Apa sih ini? Alhamdulillah. Oke ya, kita ingat kembali. Oh, kayaknya jaringan ya. Ini dari tadi. Oke ya, kita ingat ya. X0-nya adalah, coba Ibu kasih kecil. X0-nya adalah 2, negatif 1. Ibu pindahkan ke sini. Ayo, aman ya. Alhamdulillah. Ya, jadi X0 Y0-nya 2, negatif 1. Kemudian nilai A-nya negatif 1. Toh,
B-nya negatif 1, C-nya adalah negatif 5. Aman, 2 negatif 1. Nah, baru dimasukkan ke rumus. Rumusnya D ya, kemudian X 0 beyond C dibagi apa? Akar A kuadrat tambah B kuadrat. Baik. Yuk, masukkan yuk. A-nya berapa? A-nya berapa? Satu. Negatif Negatif 1. Ya, masukkan. X0. X0. X0-nya Dua. 2. Nah, terus tambah. B-nya negatif 1. Y0-nya negatif 1. C-nya negatif 5. Ya. 5. Oke. Dibagi A-nya negatif 1, ya, kuadrat. B-nya negatif 1 kuadrat. Ya, kalau sudah seperti ini tinggal diselesaikan. Lalu, ya, ayo. Berapa? Negatif 1 kali 2. Negatif 2. Negatif 2. Negatif 1 kali negatif 1. Negatif 1. Plus ketemu min. Min ya. Min 5. Oke, yang di bawah berapa? 2. 2 ya. Bawah 1. 1 tambah 1 toh? Akar. Oke, negatif 2 tambah 1. Negatif 1. Negatif 1 kurang 5. Negatif 6. Negatif 6 ya. Negatif 6 akar 2. Karena nilai mutlak berarti dia harus selalu 2. positif. Toh? Ya. Positif. Lalu positif kan? Berarti 6 per akar 2. Oke. Seandainya kalian tidak diizinkan untuk menggunakan kalkulator, berarti gimana? 6 akar 2. Nanti kita cek ya. Oke. Nah, terus kalau sudah dapat ini, diapakan? Kalau sudah dapat D. Sudah dapat D, bentar ya, Bu gedein. Yang halaman 30 berapa nih? 36. Jadi kalau D-nya, nah kita ternyata membandingkannya dengan R atau jari-jari lingkaran. Berarti mau tidak mau Anda harus mencari R-nya. Nah, untuk mencari R gimana? Titik pusat kan kita sudah tahu. 2, negatif 1. Ya kan? Apa rumusnya? Untuk rumus rumus R. Rumus R akar A kecil ya tambah B kecil kuadrat dikurangi C ya, Kurang C. nah, C besar ya. C. Baik, C besar. kita sudah tahu A, B adalah titik pusat, itu sama saja dengan X0 Y0 ya. Oke, berarti kita punya 2, negatif 1. Sementara C-nya berapa? C-nya di sini berapa? Negatif 5. Negatif 5. C. Negatif 4. Negatif 4 ya, negatif 4. Karena diambil dari, ya, negatif. Betul.
Karena diambil dari persamaan lingkaran. Sudah, di-input saja. Jadi C besar adalah negatif 4. Sehingga A kuadrat itu berarti 2 kuadrat ditambah negatif 1 pangkat 2, ya. Dikurangi negatif 4. Lanjut. Berarti berapa? 4 2 tambah 1 tambah 4 tambah 1 4 tambah ya, 1 tambah 4 ya. Berarti akar tambah 4. akar 9. akar 9. Akar 9 itu berapa? 3. Nah, oke. Nah, sekarang Anda membandingkan. Tinggal bandingkan 6 akar 2 dengan 3. Nah, caranya gimana? Kalau tidak punya kalkulator. Dengan 3. Nah, Anda ingat waktu kelas 1, kelas 10 itu menyamakan penyebutnya itu dikalikan dengan sekawan. Siapa yang baru bangun ini? Siapa yang masuk tadi? Ya, dikalikan dengan sekawan supaya akar 2-nya hilang. Masih ingat? Kali sekawan. Ya. Sorry. Kali akar 2. Betul. Jadi di situ kan akarnya yang ada adalah akar 2. Maka Anda kalikan dengan sekawan atau dikalikan dengan akar 2. Gini ya. Mengapa boleh dikali seperti ini? Kenapa? Untuk menghilangkan akar di Selain itu, kenapa boleh kita kali dengan seperti ini? Karena itu dalam bentuk akar ya. Ayo. Kalau 2 dibagi 2 berapa? 1. Negatif 2 dibagi negatif 2? 1. Ya. 0,5 dibagi 0,5? 1. Berarti akar 2 dibagi akar 2? 1. Nah, jadi Anda boleh mengalihkan dengan bentuk seperti ini karena akar 2 dibagi akar 2 sama dengan 1. Jadi dia tidak akan merubah nilai dari 6 per akar 2. Seperti itu. Karena kita tahu bilangan berapapun, kalau kita kali 1, dia tetap dirinya sendiri. Nah, ini adalah trik ya. Nah, trik ini disebut dengan sekawan, supaya lebih sederhana. Penyebutnya nggak bentuk akar 2 lagi. Nah, jadi pengambilan ini, selain tujuannya menghilangkan akar 2, tapi dia tetap bernilai sama dengan nilai sebelumnya karena dikali dengan 1. 1 itu dia bisa berubah wujud dalam bentuk apapun disesuaikan dengan kondisi. Ya udah, kalau perkalian rasional gini berarti kan atas-atas, bawah-bawah toh? Sehingga yang bawahnya gimana? Akar A dikali akar A? A ya, berarti akar 2 dikali akar 2? Akar A dikali akar A. Akar 2 dikali akar 2? 2 ya, akarnya hilang. Nah, bawah-bawah, atas-atas ya, karena rasional. Ya sudah, yang atas kita kali saja seperti ini. Nah, karena ini bentuknya adalah perkalian, 6 akar 2 sama saja dengan 6 kali akar 2, maka Anda boleh mencoretnya seperti ini. Toh. Ini maksudnya 6 bagi 2. 6 bagi 2 berapa? 6 bagi 2. 3 toh. Nah, sekarang tinggal Anda membandingkan. Ya, betul.
sekarang Anda tinggal membandingkan. Jadi kita sekarang punya dua nilai. Ini untuk yang nomor B-nya. Kita punya dua nilai. D adalah 3 akar 2 dan R adalah 3. Nah, sekarang kalau Anda nggak punya kalkulator, bagaimana caranya kita bisa yang lebih besar? 3 per akar 2. Nah, caranya boleh seperti ini ya. Misalnya gini, ada teorema sih. Misalnya 2 ya, 2 dengan 3. 2 lebih A daripada 3. Dua lebih apa daripada 3? Lebih kecil. Lebih kecil ya. Nah, kondisi ini juga akan sama apabila Anda mengkuadratkannya. Jadi kalau ini kita pangkatkan 2, maka 2 kuadrat pasti akan tetap lebih kecil dari 3 kuadrat. Nah, jadi berarti supaya kita mensiasati ya supaya akarnya hilang, maka kan kita punya 3 akar 2 dengan 3. Tapi kita tidak tahu mana yang lebih besar atau lebih kecil. Anda boleh mengkuadratkannya. 3 pangkat 2 berapa? 9 ya? Toh? 3 pangkat 2, 9. Nah, 3 akar 2, 3 pangkat 2, Ya. 9. Akar 2 kali akar 2, Ya. 2. Iya. Toh? Berarti di sini 18 tentu lebih besar dari 9. 2. 2. Kok 2? Sampai sini Iya. jelas? 3 akar 2 dikali 3 akar 2 kan ini ya, 9. 9 akar 2 dikali akar 2, 2. Berarti 18 lebih besar daripada 9. Dengan kata lain, 3 akar 2 itu lebih besar dari 3. Nah, atau 3 akar 2 itu siapa? D apa R? D ya. D lebih besar daripada R. Nah, kalau sudah sampai di sini, baru kita bisa menyimpulkan di sini. Jadi, jarak titik terhadap garis ternyata lebih besar daripada jari-jari lingkaran itu. Nah, kita kembali ke sini. Kalau gitu, untuk menyimpulkannya di halaman berapa ini? Nah, kalau gitu untuk menyimpulkannya gimana? Si garis itu. Ternyata ketika D, tadi D-nya berapa? D 3 akar 2 toh? D itu kan 3 akar 2. Dan R adalah 3. Dan dari sini disimpulkan D lebih besar daripada R. Atau jarak garis terhadap titik lebih besar daripada jari-jari lingkaran. Maka kesimpulannya apa? Ini garis di luar lingkaran atau tidak memotong. Ya, jadi itu kesimpulannya. Untuk menguji garis, posisi garis pada lingkaran. Nah, itu cara yang pertama. Sampai sini ada pertanyaan? Ada? Nah, untuk soal yang A sama yang B juga sama, ya. Anda menentukan titiknya yang mana, kemudian garisnya yang mana. Tapi karena di sini sudah ada persamaan garis, maka titik yang kita gunakan adalah titik pusat. Oke, ada pertanyaan? Jelas? Bingung? Jelas, maaf dulu. Jelas ya, nanti bisa diulang ya. Tapi kalau online terus Anda bisa buka kalkulator ya gampang sih. Tapi nanti kondisi misalnya tidak ada kalkulator, caranya seperti itu. Anda bisa pangkatkan 2 nanti bisa disimpulkan mana yang lebih. Karena kan kalau akar kadang-kadang kita tidak mengerti ya. Tidak yakin dia seperti apa. Oke.
Oke, misalnya berapa ya? Nah, sekarang kita mau pakai cara kedua. Cara kedua adalah kita ganti aja ya, yang GeoGebra-nya nanti terakhir. Kita pakai yang kedua, yaitu diskriminan. Istilah diskriminan ini muncul pada apa? Waktu kalian belajar tentang apa? Persamaan kuadrat, ya. Masih ingat diskriminan? Jadi kita mau membuktikan dengan diskriminan persamaan kuadrat, ya. PK aja deh, supaya cepat. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita menggunakan SP, sistem persamaan linear kuadrat, ya. Jadi kita mau mensubstitusi sebenarnya. Oke, apa tadi soalnya? Ibu turunkan aja dulu ya. Oke, Ibu copy aja biar enak lah scroll. Kalau tadi kita menggunakan rumus persamaan rumus jarak garis terhadap rumus jarak titik terhadap garis. Nah, sekarang kita mau mengujinya dengan diskriminan persamaan kuadrat. Kita masih pakai soal yang C. Nanti kita akan bandingkan, ya. Nah, caranya gampang. Jadi jawab. Oke. Hitam dong. Kita ambil ini, ya. Jawab. Oke, jawabnya adalah, kalau kalian lihat di sini kan ada Y kuadrat. Jadi sebenarnya substitusinya itu bisa dua cara. Bisa nilai X yang diganti atau nilai Y. Mana-mana, sama saja. Yang penting ada salah satu yang dihilangkan. Nah, supaya mudah kita menggunakan yang Y yang dihilangkan. Karena di sini Y-nya sudah diketahui. Ya, kita tulis dulu. Jadi ada persamaan pertama yaitu sebetulnya contoh soalnya udah ada di paket sih, tapi ini kita sama-sama. Nah, di sini Anda lihat Y itu kan sama kurang 5. Nah, nilai Y sama dengan ini Anda substitusi ke semua Y. Ya, jadi kamu ganti ke semua Y. Itu maksudnya. Supaya apa? Supaya nanti Y-nya tidak ada, yang tertinggal nanti cuma satu variabel yaitu X. Begitu. Nah, Y itu adalah negatif 5. Udah, nanti. Y ini adalah Y kuadrat, maka negatif X kurang 5 pangkat 2. Kok bisa? Iya, karena kan Y kuadrat. Y-nya diganti, pangkat 2-nya tetap. Dah. Negatif 4X tetap. Jadi semua Y saja yang berubah. 2Y. Nah, Y-nya diganti. Negatif X kurang 5 kurang 4 sama dengan 0. Dah, sampai sini? Jelas? Jadi cara kedua adalah membentuk diskrim. Ya. Diskrim. Tapi ini belum sampai ke diskriminan. Kita baru mengganti-ganti dulu. Nanti kalau sudah ketemu bentuk persamaan kuadratnya baru diskriminan. Nah, kalau sudah seperti yang Anda perhatikan, bentuk yang kedua sudah tidak ada Y-nya lagi karena sudah kita substitusi. Nah, sekarang tinggal disederhanakan. Ini tetap ya. Nah, ini menjadi apa nih? X5. Negatif X pangkat 2. Negatif X kurang 5 pangkat 2. Masih ingat caranya? Negatif X pangkat 2. X kuadrat. Negatif X kurang 5 pangkat 2. Ya. Negatif X kurang 5 pangkat 2 itu kan maksudnya seperti ini. Ya toh? Berarti Anda kali silang. Substitusi. Bukan substitusi, apa? Distributif.
Negatif X kali negatif X. X kuadrat. X kuadrat. Negatif X dikali negatif 5. Kuadrat. Negatif X dikali negatif 5. Plus 5X. Plus 5X. Oke. Terus ini negatif 5 dikali negatif X plus 5. Terus ini kenapa Plus suara 5X. ibu mantul ya? Kenapa? Oke. Ya, jadi caranya seperti ini. Plus 25. Plus 25. Ya, jadi caranya seperti ini. Ya, 5X ditambah 5X berarti 5 ayam tambah 5 ayam. 2X. 10 ayam. 10 ayam atau 10X. Ya, ini kan cara panjang ya. Tapi kalau sudah lancar, ini aja. Anda tinggal melihat aja, min kali min kan plus 5. 5 kali 2, 10. Ya kan? Min kali min plus 5 pangkat 2, 25. Jadi cara cepatnya seperti itu. Tapi kalau masih ragu-ragu, silakan diuraikan bentuk panjangnya dan menemukan bentuk pendek. Ya sudah, ini yang di dalam kurung pangkat 2 ini kita pindahkan ke sini. Kita pindahkan. Jadi semuanya tidak mengandung kurung lagi supaya mudah. Negatif 4X tetap. Nah, sekarang ini ke dalam. Ini asosiatif, enak. Langsung masuk aja. Nggak usah kayak tadi. Kalau tadi kan double ya. 2 kali negatif X. Negatif Negatif 2X. 2X. 2 kali negatif 5. Negatif 2X. 2 kali negatif 5. Negatif 10. Negatif 10. Oke. Kurungnya sudah terbuka semua. Terus kurang 4. Kurungnya sudah Oke, kalau sudah seperti ini gimana? Sederhanakan. Ya, disederhanakan. Kumpulkan yang sejenis. X kuadrat dengan X kuadrat sejenis. 1 ayam tambah 1 ayam berarti ada berapa? 2 ayam. 2X kuadrat. Ya. X kuadrat. 2X. Baik, sekarang yang X kuadrat sudah kita jumlahkan. Kenapa suara ibu mantul ya? Ada yang, coba Anda padam itunya dulu, mic-nya. Baik, sekarang yang X ya, 10X dikurang 4X dikurang 2X. Berarti ini ya, 10X negatif 4X negatif 2X. 4. 4 ya, positif ya. Dah, sekarang yang bilangannya. 25 dikurangi 10 dikurangi 11. Dikurangi 11, dikurangi 4. 11, itu jawabannya ya. Aduh, jadi bocor ya. Nah, kalau sudah seperti ini Anda perhatikan dia menjadi bentuk persamaan kuadrat. Karena kita ingat persamaan kuadrat itu bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C. Atau pangkat tertinggi. Nanti kita akan belajar tentang polinom ya. Polinom persamaan berpangkat N. Nah, ini adalah pangkat tertingginya 2 memiliki nama khusus yaitu persamaan kuadrat. Nah, kalau sudah seperti ini, udah ketemu persamaan kuadratnya, tinggal Anda gunakan rumus diskriminan. Diskriminan sama determinan beda ya. Diskriminan itu di matriks. Kalau diskriminan itu di persamaan kuadrat. Simbolnya apa? D besar. Apa rumusnya? Rumusnya adalah, masih ingat? Ini SMP ada nih. B kuadrat min 4 AC, ya? Lupa? 4 AC. Oke, jadi diskriminan itu hanya ada di persamaan kuadrat. Rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Nah,
Yang mana B, yang mana A, yang mana C, ya ingat kembali bentuk umum ini. Jadi boleh seperti ini ya. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Sehingga Anda bisa menemukan siapa B-nya. Berapa? B. 4. 4 ya. Sudah tidak ada X-nya lagi karena kita cuma mengambil koefisien. Dah, 4 kuadrat, 4-nya tetap. A-nya berapa? 2. 2. C-nya berapa? 11. 11. Nah, sudah tinggal di-input. 16. 4 kali 2 kali 11. Min 88. 88. Sehingga jawabannya berapa? 16 dikurangi 88 pasti negatif ya, karena 16 itu lebih kecil dari 88. Ini 16. Berapa? 72. Ya, 2 ya. 72. Berarti negatif 72. Nah, sebenarnya yang bukan nilai ini yang mau dicari. Ya, berapa diskriminannya? Enggak. Kita ke kesimpulan. Jadi di sini ternyata kesimpulannya adalah ini semua ada di buku ini ya, di buku paket Anda. Jadi kesimpulannya ini, kalau diskriminannya lebih kecil daripada 0, ternyata tidak memotong lingkaran. Gitu ya. Jadi karena nanti kesimpulannya karena D lebih kecil daripada 0, maka garis apa tadi? Y sama dengan negatif X kurang 5 tidak ya memotong lingkaran. Kita bandingkan dengan jawaban kita yang sebelumnya. Tidak memotong tuh berarti apa? Tidak memotong tuh berarti tidak menyinggung, ya, tidak menyinggung dan tidak memotong berarti di luar. Nah, ini berarti sama dengan jawaban kita yang menggunakan rumus jarak titik terhadap garis. Di sini D lebih besar daripada R, artinya garis berada di luar lingkaran. Jadi di sini garis berada di luar lingkaran, kalau yang ini seperti itu. Tidak memotong. Nah, seperti itu. Jadi cara mengunyah itu kalau pakai dua cara, pakai rumus D kecil, ya, rumus jarak titik terhadap garis, dan menggunakan diskriminan. Ini cara panjangnya. Nah, sekarang kita mau pakai GeoGebra, pakai bukti yang ketiga ya. B3 ya. Bukti dengan gambar. Anda boleh sketsa, boleh juga pakai GeoGebra. Nah, benar nggak sih dia itu di luar lingkaran? Oke ya. Coba kita mau, ini rumusnya ya. X kurang 5 pada. Oke. Kita buka GeoGebra-nya. Kita lewat sedikit ya karena Anda mulainya. Sebentar. Kenapa seperti ini? Kita ubah dulu. Nah, Anda buka GeoGebra klasik Anda. Kalau ini kayaknya cuma 2 langkah aja. Boleh Anda mulai dari persamaan lingkarannya ya. Persamaan lingkaran kita apa? X kuadrat. Coba Anda bacakan. Tambah Y kuadrat
Kok 22? Apa, bacain dong. Apa? Persama lingkarannya apa tadi? X kuadrat tambah Y kuadrat, terus? Halo? Kok diem? X kuadrat tambah Y kuadrat Kurang 4X tambah 2. kurang Ya. 4X Oh, karena kalian tambah nggak lihat ya. 2Y kurang 4. Ulang sama-sama. Kurang 4X. Kenapa? Tambah 2Y. Bentar. Ulang ya. Tambah 2 ya atau kurang 2 ya? Tambah 2Y. Bentar ya. Tambah 2Y. Tambah 2Y. Apa? X-nya tuh berapa? Tambah 2X kurang... kamu X lama. kuadrat tambah Y kuadrat Kurang kurang 4X. 4X. Ulang. Kurang 4X. Yang lain jangan tidur ya. Kurang 4X tambah 2Y. Kurang 4 ya? Kurang 4. Kurang Ya. 4. Sama dengan 0. Bentar. Ada kesalahan di mana? Kenapa tidak muncul? Ulang. Salah. Ulang ya. X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 4X. Anda boleh buka GeoGebra Anda ya. Tambah 2Y. Negatif dulu lah. Positif dulu. Betul ya? Ya begitu dari 2Y. Oke. Ya. Baru mau dia. Tadi kenapa kekeliruan? Nah, jadi sudah ketemu seperti ini. Nah, Ibu sudah pernah ajarkan kepada Anda. Ini bisa diubah ya, bisa diubah. Jadi kalau kita klik objeknya, terus kita mau kalau seperti ini kan R-nya nggak ketahuan atau titik pusatnya nggak ketahuan. Jadi kalian boleh memilih memilih bentuknya di aljabar, kemudian bentuk yang ini, yang bentuk yang pakai kurung. Nah, kalau bentuk yang pakai kurung ini kan kelihatan X kurang 2 pangkat 2 tambah Y tambah 1 pangkat 2 sama dengan 9. Jadi sudah memang tutup kok. Jadi ketahuan di sini titik pusatnya adalah 2, negatif 1 dan R-nya adalah 3. Toh? Nah, sekarang baru input Y sama dengan persamaan di garisnya. Negatif X kurang 5. Toh? Nah, Anda bisa lihat. Ini kalau Ibu munculkan objeknya. Ini berarti kalau ada soal kayak gini, tinggal buka GeoGebra kejawab ya. Coba kita munculkan. Ibu mau munculkan value-nya ya, value. Jadi seperti ini.
Jadi Anda boleh ubah dalam bentuk yang kurung, bentuk kedua, bentuk pertama, boleh juga ubah dalam bentuk bentuk kedua ya. Bentuk pertama itu yang excluded, yang di nol. Nah, Anda bisa lihat di sini. Ternyata bentuk ini juga kita mau value-nya boleh. Ya. Nah, ini ya. Anda bisa lihat garis ini, garis negatif X kurang 5, secara kurva jelas bahwa dia posisinya di luar lingkaran atau tidak ada titik potong terhadap lingkaran ini. Begitu. Itu 3 cara. Mana lebih enak? Mana lebih enak? Di GeoGebra. GeoGebra ya. Oke, jadi nanti disesuaikan dengan kebutuhan ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Kalian nanti soalnya seperti apa. Jadi makanya dilancarkan GeoGebra-nya. Kalau misalnya ada soal-soal yang mengkonfirmasi seperti itu, bisa Anda cek. Mengkonfirmasi secara gambar, bisa Anda gunakan GeoGebra. Tapi kalau nanti analitik, misalnya berapakah diskriminannya, kan tidak bisa pakai GeoGebra. Seperti itu. Ya, gitu hari ini. Nanti materinya berarti sampai di sini, sampai di posisi garis terhadap lingkaran. Ya. Soalnya 30, mungkin ada esainya, nanti Ibu tambahkan juga mandala. Bagi yang tugasnya belum selesai, tugas-tugasnya belum selesai, Anda tidak diperkenankan untuk mengikuti mid-test ya, seperti biasa. Jadi hanya anak-anak yang semua menyelesaikan tugas itu yang diperkenankan untuk mengikuti tes. Dan besok yang ulangan, yang belum ulang-ulangan semua, itu Ibu tunggu sampai besok hari Sabtu. Oke, itu saja. Ada pertanyaan? Tidak ada?